Hari ini saya mengunjungi, bisa dibilang seorang penggiat seni dan budaya. Di Nusantara ini ada yang namanya seni tato. Awal kecilnya ya biasa aja lah, sama aja kayak kebanyakan anak-anak kecil yang suka gambar-gambar, coret-coret di dinding, akhirnya mulai serius. Jadi tato itu sebenarnya bukan keren, gede gue bilang. Desain ini tuh harus ada jiwanya, karena tato ini khusus kalau gue bilang. Khusus ya? Khusus lah. Nilai lagi ya, balik lagi ke nilai dan rasa, bro. Selamat datang di YouTube channel saya, Bos Sugi. Hari ini saya mengunjungi, bisa dibilang seorang penggiat seni dan budaya. Di Nusantara ini ada yang namanya seni tato. Perkenalkan, ini teman saya dengan Pak siapa? Budi. Budi. Nama saya Budi. Biasa dipanggil ini Budi. Ini Budi. Ini Budi. Pokoknya se-Indonesia mah nama Budi aja ya. Nama Budi. Oke. Bro, boleh cerita dikit nggak masa kecil lo kayak apa sebelum akhirnya menjadi seorang penggiat tato? Atau apa? Okay. Ceritain dong dikit lah. Jadi gini, bro. Awal kecilnya ya biasa aja lah, sama aja kayak kebanyakan anak-anak kecil yang suka gambar-gambar, coret-coret di dinding, akhirnya mulai serius. Kehidupan kecilnya kurang lebih sama lah. Biasa aja, nggak ada yang istimewa. Lu dari kecil emang senang ke seni atau gimana itu? Ya bisa dibilang mungkin senang ya, makanya ketertarikannya dari mulai ngegambar, seneng bongkar-bongkar gitu, cari-cari sesuatu yang unik gitu. Sebelumnya lu berarti ada latar belakang seni, sekolah di mana tuh? Gua kuliah kebenaran di satu universitas seni swasta sih di Bandung. Ya kalau bisa boleh bilang di STISI namanya, mungkin sekarang udah nggak ada STISI. Sekarang mungkin ganti jadi STISI Telkom atau apalah. Jadi dari situ mulai belajar seni-seni dasar-dasar ngegambar lah gitu. Yang mungkin jadi bekal bisa sampai hari ini. Sebelum lu jadi penggiat seni, masa muda lu pernah apa? Kan sebelum tato kan biasa ada sejarah hidup tuh. Ya. Nah, lu sebelumnya pernah ngerjain apa aja tuh sebelumnya? Lulus kuliah, pernah kerja apa dulu? Kerja, ya kayak orang umum biasa lah. Kerja di kantoran, jadi sales, jualin mesin, gitu-gitu. Terus mulai wirausaha, pernah juga punya toko kain. Ya kayak lu lah, kayak Bos Sugi nih. Toko kain. Jadi kalau di Bandung kan kurang lebih tekstil besar banget ya, gitu. Nama-nama tekstil, kebanyakan orang di Bandung bergiatnya kurang lebih di seputaran kain ya. Jadi sebuah hobi yang akhirnya menjadi sebuah profesionalitas, bener nggak? Jadi sebenarnya saya terjebak dalam situasi yang menghasilkan, bro. Terjebak dalam situasi yang menghasilkan, awalnya dari hobi, akhirnya suka, mendalami, akhirnya terjebak karena dapat pemasukan, dapat gaji, dapat uang, akhirnya jadi kerja. Pencerahan bukan sih? Benda pencerahan gua teh. Kenapa gini teh banyak orang suka gitu? Jadi karena memang hobi masa kecil, terus di referensi dari teman-teman bilang, kenapa sih nggak coba aja lu kerjanya natoin aja. Awalnya memang ya gua nggak mau lah ya, tato buat cari uang atau jadi pekerjaan kayaknya bukan suatu pekerjaan yang memang harus bisa buat hidup. Jadi maju mundur sampai akhirnya jadilah tukang tato gitu. Berapa tahun tuh? Kurang lebih setelah akhirnya digeluti sampai sekarang 18 tahun sih harus. 18 tahun. Berarti pengalaman lu udah selain di sini di Kota Bandung udah pernah kemana aja nih? Wah, muter-muter banyak banget, bro. Jadi mungkin kalau Indonesia, sebagian besar Indonesia gue udah puterin lah. Termasuk ada beberapa ke luar negeri lah, luar pulau gitu. Kalau tato sendiri itu di Nusantara itu banyak kan, tiap daerah ada bedanya kan? Ya. Gue mau nanya ini maksudnya. Tato itu ada berapa jenis sih? Etnik, terus modern? Wah, banyak banget, bro. Soalnya kalau cabang dari ilmu tato gitu ya, dari karakteristik
sebuah tato banyak banget. Ada misalnya tato modern, ada new art, ada pop art. Jadi tato luas banget. Tato itu sebenarnya sah saja. Apapun yang lu mau, apapun yang orang-orang mau untuk ditempel di badan dia sebenarnya sah. Apapun boleh. Karena menganut prinsip bebas. Lebih ke pribadi. Nah, pribadi kita seperti apa? Kita cocoknya untuk gambarnya seperti apa? Nah, mungkin dari situ kelebihan gue bisa mencoba mengarahkan orang untuk dapat tato yang bisa cocok di badan dia. Jadi kalau ngomongin soal tato nih ya, tato itu adalah sebuah seni yang mengandung unsur estetika ya. Betul, Pak. Jadi tato itu bukan seperti hal-hal lainnya seperti seni terapan. Tato itu lebih ke personal. Lebih ke personal. Misalnya kayak Bos Sugi nih, ya mau tato apa nih yang cocok buat gua nih sebagai tukang kain? Mungkin motif pattern batik atau corak benang atau kones. Nah, boleh aja gitu. Jadi lebih ke personal. Kenapa pilihannya itu? Karena itu mewakili pribadi kita. Saya tukang kain nih, tatonya apa? Corak kain. Boleh. Berarti tato itu tidak semata-mata, kan kalau sekarang di paradigma di masyarakat nih kan, tato tuh premanisme, tato itu kejahatan. Betul. Tato itu apa? Ya. Ternyata sisi awalnya mah bukan begitu kan? Betul. Jadi tato tuh sebenarnya lebih ke pemaknaan, lebih dari awal tato tuh mungkin lebih ke sign lah, tanda jati diri gitu, yang kita sematkan permanen di badan kita gitu. Jadi apapun bentuk dari sebuah karya seni raja itu akan pantas kalau memang orangnya bisa memaknai desain apa yang memang bisa nempel di badan dia, atau pantas dan cocok gitu. Ini saya tuh kenapa pemirsa saya bertemu dengan Bro Budi ya, saya ngomongnya. Ini ada yang menarik yang soal tato yang saya ingin tanya. Oke, Bro. Ada 3 sebenarnya saya topik yang pengen tanya. Apa aja nih, Bro? Tato untuk kesehatan mental. 2, tato untuk healing. Ya. Terus yang kedua. Yang ketiga, tato untuk kemanusiaan. Mau nggak lu berbagi? Kita bedah satu persatu. Dari mana nih? Kita mulai dari mana dulu? Dari tato untuk kesehatan mental. Itu tuh apa sih? Jadi sebenarnya gini, tato untuk kesehatan mental yang pernah gua rangkum. Jadi banyak banget nih hal-hal di negara-negara maju, negara berkembang kayak di Indonesia, di negara kita tercinta nih Indonesia, Bro ya. Orang yang nggak pernah mempedulikan kesehatan secara mental. Betul kan? Ya mungkin kayak sekarang lah, trending topik sekarang nih, kayak COVID. Orang banyaknya sebenarnya nyerangnya ke mentalitas, bukan ke secara fisik. Sedangkan kita kan nggak pernah tahu virusnya dari mana nih. Jadi hal-hal itu yang mungkin dihajar, akhirnya kita down. Nah, salah satunya kenapa gua bilang tato untuk kesehatan mental, jadi gini, Pak. Banyak sekali desain-desain dari pilihan-pilihan desain yang memang bisa kita pakai untuk hal-hal yang baik. Walaupun sebenarnya untuk pemilihan tato sendiri tergantung ke yang mau ditatonya. Tapi banyak hal-hal positif yang bisa kita sematkan lah. Kita rajah di badan kita untuk hal yang positif. Sebagai pengingat. Iya. Sebagai mengingatkan kita bahwa ya kita harus tetap positif gitu. Ya mungkin secara kalau religius gitu ya. Orang mungkin ditato simbol agama, akhirnya dia ingat bahwa dia itu orang beragama. Alangkah lebih baiknya tidak melakukan hal-hal yang dilarang agamanya, gitu. Mungkin paling nggak ke situ, gitu. Ini yang seni tato untuk kesehatan mental ini lu dapatnya berarti dari banyaknya lu ketemu klien dan berkomunikasi. Betul, Bro. Jadi mungkin dibilangnya gua tuh tukang tato yang agak kepo. Kalau orang tanya desain soal tato, gue suka tanya, latar belakang lu mau bikin ini tato kenapa? Apa alasannya? Boleh nggak tahu? Ya kalau misalnya boleh tahu, dia kadang suka cerita. Suka cerita soal, gue pengen tato ini karena begini. Nah dari situlah akhirnya gue bisa tahu latar belakang kehidupan sosial dia secara mental. Mungkin dia bisa terus terang lah
bisa lebih terus terang. Jadi bisa pembicaraan cuman dua arah. Jadi personal banget antara gua sebagai tukang tatonya sama dia yang mau bikin simbol atau gambar di badan dia gitu. Nah, itu kan tato, gue kemarin kita ada ngomong soal tato apa, ada semikolon ya. Oh iya, itu betul. apaan sih? Jadi gini bro, kalau nggak salah ya, di awal tahun 2013 itu di dunia tuh banyak banget krisis sosial. Krisis sosialnya itu contohnya bunuh diri. Jadi semikolon itu mewakili orang-orang yang mau bunuh diri. Titik koma itu lambangnya. Jadi orang banyak sematin di badan mereka dengan logo titik koma. Yang artinya sendiri gini bro, karena sulitnya mungkin perekonomian, kehidupan keluarga, orang memutuskan untuk bunuh diri, untuk mensudahi hidup mereka. Diwakili oleh titik dan diakhiri oleh koma. Kenapa oleh koma? Jadi kita untuk saling support. Hidup belum berakhir bro. Kita masih punya cerita yang harus kita selesain. Nah, masing-masing dari orang-orang yang punya tato titik koma ini biasanya saling mensupport satu sama lain. Kayak misalnya nih Bro Sugi punya titik koma, gue punya titik koma. Mungkin kalau kita ketemu, kita bisa jabat tangan atau pelukan, kita kasih semangat. Oke. Hidup harus terus berlangsung bro. Gue pernah di posisi seperti lu juga pernah di posisi seperti gue. Kita terusin hidup. Nah itu tato untuk kesehatan mental, tato untuk mensupport mental kita yang mungkin lagi down, lagi hancur. Kita perlu itu. Berarti kalau gini caranya lu cerita, Ya. lu pernah ada klien dengan kondisi kayak begitu? Iya nggak? Pernah dan dibilang banyak, makanya akhirnya gue simpulin kenapa di Indonesia ini kesehatan mental itu penting banget. Mental, ya kalau kita ngomong luas, mental suatu negara itu penting banget kan untuk kehidupan negara ini. Gimana maksudnya bangsanya akan kuat kalau mental masyarakatnya sendiri rendah, masyarakatnya goyah, tidak punya kekuatan mental untuk membangun negaranya. Jadi kalau gitu, ini pemikiran gua ya. Oke. Seorang penggiat seni itu harus bisa berinteraksi dengan kalau di dunia lu mungkin kliennya. Ya. Lu jadi pertama yang dipentingkan adalah interaksi antara lu dengan klien lu dulu sebelum lu ngebuat sebuah tato. Betul. Untuk klien lu. Betul. Jadi kalau gitu, sorry, gua potong lagi. Oke. Gimana? Kalau orang bikin tato ke lu, berarti jangka waktunya lama. Karena banyak pembicaraan kan? Nah, betul. Jadi gini, ya, mungkin gua ada sesi tersendiri untuk ketemu sama orang. Walaupun memang yang tadi yang harus gua bilangin nih sama penonton lah gitu ya, bahwa itu bukan bagian gua untuk maksudnya menjudge seseorang atau kasih masukan secara mentalitas karena gua bukan psikiater, bukan ahli jiwa. Tapi yang gua lihat dari kebanyakan masalah yang datang sama gua, biasa orang-orang yang desperate, orang-orang ditato. Nah dari situlah kesempatan gua untuk masukin hal-hal positif. Oke. Jadi memang ini mah kalau saya boleh ngingetin atau ngehimbau buat para tatois atau tato artis di luar sana, kita berbagi hal positif. Walaupun desain itu sebenarnya hak mereka untuk memilih desain apa yang mau mereka pakai. Tapi bawa hal-hal positif lah untuk mereka supaya kita juga tetap positif. Kita positif bareng lah, intinya begitu. Jadi nih ini menariknya kalau gini misalnya orang nih kan perlambangan tengkorak. Oke, bro. Terkadang orang suka berpikir esensinya negatif. Betul. Lebih ke kekerasan lah ya. Kekerasan. Oke. Bagi lo, untuk merubah paradigma ini tengkorak positif, itu seperti apa sih? Jadi gini, kita bisa ambil hal lain, bro. Kayak tato tengkorak. Tengkorak itu sebenarnya bisa disimbolkan sebagai sesuatu yang abadi. Sesuatu yang memang tidak akan rusak. Mungkin kayak kita kulit akan hancur, rambut akan rontok, tapi mungkin satu-satunya tulang tengkorak, tulang kepala kita yang akan tetap utuh. Iya. Jadi itu simbol keabadian. Jadi itu yang mewakili hal positif buat saya gitu, buat gua gitu. Kenapa sih kita nggak kasih hal itu? Jadi lihat dari sisi yang lain dari tengkoraknya gitu. Ya kalau misalnya tengkorak pun mungkin kita bisa ngambil segi positifnya bahwa
manusia tanpa melihat sara, mungkin warna kulit, Betul. apapun, ternyata di dalamnya tetap aja tengkorak. Rangkanya sama Rangkanya ya. tetap sama kan. Oke. Berarti nilai kemanusiaannya ada. Semua orang tuh diciptakan sama. Sama. Sederajat lah ya. Sederajat, Tengkoraknya sama gitu kan. Tengkoraknya sama Oke. kan. Iya kan. Berarti banyak ya nilai-nilai yang orang kadang-kadang pikir negatif, ternyata ada sisi lainnya positifnya. lagi. Betul, Bro. Selalu itu lu kalau ya mungkin para tatois itu mungkin dia selalu membangkitkan sisi-sisi itu kali ya. Terutama lu Harusnya begitu ya. Harusnya begitu ya. Terutama gua sebagai tatois, tato artis atau tukang tato lah yang dibilang tukang, ya memang ada banyak macamnya nih. Nah, tergantung mungkin kalau seorang tukang tato, tatois atau artis tato bisa kasih suggest, bisa kasih masukan sama orang-orang bahwa kenapa sih kita tidak memulai hal yang baik? Iya. Seperti kayak kita gitu, orang-orang tato kan minoritas nih. Yeah. Kebanyakan orang kalau lihat orang bertato tuh serem. Nah, untuk itu gue selalu imbau sama anak-anak atau ingetin nih. Kita kan yang minoritas nih, Bro ya. Iya. Tatonya penuh. Orang serem mau tanya, bukan orang sombong. Balikin ke kita, ya kita yang tanya. Balikin aja. Halo, Mas, atau halo Bro, atau Kang, halo Pak, selamat pagi. Hal-hal itu yang mungkin gue pikir kurang banget. Indonesia itu negara yang keren sebenarnya. Negara yang maksudnya ramah. Tapi hal-hal ini tuh mulai dikikis. Kita mulai kurang ramah. Padahal leluhur kita kan budaya tato ada di Mentawai, di Betul. Daya, di mana-mana ada Ya, kan. ini kebudayaan tua kita gitu, kebudayaan Indonesia sebenarnya yang memang orang Indonesia itu santun, Bro. Orang Indonesia itu ramah gitu. Iya. Kalau orang Sunda bilang Mas someah ya, Someah. gitu. Jadi apa sih ruginya kita cuma tanya, walaupun kita bertato ya kita lah yang tanya. Iya. Halo, selamat siang Pak, atau selamat siang Bu, gitu. Mau kemana? Itu hal yang wajar buat saya bilang. Lu kalau ngomong gini ya, gue malah kepikiran gini. Orang kan kadang-kadang berpikir bahwa orang ditato tuh penjahat, banyak di penjara. Ya. Oke. Itu kan biasanya juga mungkin kesalahan-kesalahan kecil yang mereka lakukan ya. Sampai mereka bisa masuk penjara. Tapi kadang-kadang yang berdasi putih, bersih. Betul. Ya, kita ngomong koruptor. Banyaknya bersih-bersih. Tapi mereka mencuri uang rakyat kan, habis-habisan, ya kan? Dengan retorika baik seperti apa kan? Yang terlihat buruk bukan berarti buruk kan, bisa jadi itu kan artinya kan? Malah yang terlihat baik Belum tentu baik ya. belum tentu baik kan? Mungkin karena perbuatan yang berdasi putih ini, yang wah bersih tapi dia mencuri uang rakyat yang mengakibatkan ekonomi turun, membuat rakyat kecil yang minoritas ini jadi melakukan kejahatan itu karena nggak punya makan sekarang kan. Ya, betul. Bisa jadi kan. Dan terjadi, Bro, bukan bisa jadi. Jadi gue pikir memang mereka-mereka yang ya kita yang harus merubah lah. Maksudnya kita harus merubah dari sudut pandang masyarakat bahwa tato itu nggak seburuk itulah. Walaupun mungkin ini selalu tato-tato artis atau tatois gencarkan gitu ya. Bahwa tato itu bukan kriminal. Tapi di balik itu, ya gue juga mengingatkan lagi tadi sama orang-orang penggiat tato atau orang-orang yang punya tato, berhentilah, maksudnya berbuat hal-hal negatif. Dengan apa? Sebagai gue tatois, gue akan mencoba memasukkan hal-hal baik di badan mereka, hingga tercipta aura yang lebih positif. Mungkin dari situ akan merubah. Mungkin itu yang gue rasa begitu. Iya. Kalau begitu kan, kalau orang ditato, ya kita sedikit pindah topik dikit. Kan kalau orang ditato juga kan ada syarat-syaratnya. Tidur harus cukup. Betul. Badan harus sehat. Iya. Nggak boleh. Kondisi badan fit lah. Kondisi badan fit. Tidak boleh minum alkohol. Ya, tidak bawa ketergantungan obat. Berarti kan alkohol. ada nilai etika di sana kan. Betul. Dimana kamu harus menjaga tubuh kamu kan. Ya. Iya kan. Tidak semata-mata lu harus kayak kriminal di luar sana pikir bahwa tato itu tidak harus menjaga kesehatan, bahkan sebelum tato pun harus sehat ya, kan. Betul. Banyak kan tata cara kan. Iya, banyak tata cara. Kalau orang dulu mah apa? Kalau ritual lah ya. Ritual ya. Ritual sendiri kan banyak arti. Nah, betul, Bro. Di leluhur kita pun si tato ini sendiri kadang dibikin menjadi ritual yang memang harus mungkin potong babi, mungkin potong sapi untuk mendapatkan sebuah tato, karena
tato itu bisa dibilang pangkat atau keberadaan masyarakat. Posisi lu di mana nih punya tato ini? Ya Bos Sugi juga punya tato juga kan ya. Iya. Jadi mungkin ngerti banget gitu. Iya. Dan ini budaya kita yang dibunuh gitu. Kita semua orang boleh kok, orang Indonesia punya tato, layak saya bilang. Seperti layaknya orang Bali atau orang Kalimantan, mungkin sebagian besar laki-laki bertato. Iya. Kan itu mungkin simbol dari status sosial, keberadaan, pangkat gitu. Nah kenapa nggak ada gitu? Iya. Ini jadi balik gua mau bertanya nih. Kenapa budaya tato di kita? Kan lu banyak nih ketemu orang. Iya. Seakan-akan mau dimatikan. Ya mungkin tadi Paradigmanya kenapa ada orang pengen merusak sesuatu yang image ada dari nilai? tato itu ya? Iya. Ya mungkin mereka sudah tidak bangga dengan budaya kita sendiri yang harusnya sebenarnya kita angkat, bukan kita bunuh. Ya. Ini keberagaman yang harus kita ciptain. Mungkin tato orang Bali dengan tato, ya khususnya gua orang Sunda ya, atau orang Jawa, orang Kalimantan, mereka tuh punya kekhasan sendiri. Kita tuh beragam. Kita di Indonesia ada banyak sekali suku, multi etnis lah gitu. Termasuk suku-suku mungkin ya suku keturunan atau suku asli dari Indonesia sendiri yang mungkin punya budaya yang mau dia sematkan. Mungkin dia bisa bangga dengan ini loh, gua orang Bandung gitu ya, tatonya kujang misalkan. Atau ini gua orang Jawa nih, tatonya keris. Yang mungkin orang lain tidak mengenal. Mungkin banyak orang di luar sana, orang-orang bule gitu, yang mereka sendiri pengen tapi mereka tidak punya akar budaya, bro. Yeah. Gua mau tato apa? Keris nggak bisa. Gue orang, sorry gitu, misalnya gue orang Norwegia gitu, atau gue orang Rusia, keris bukan budaya gue. Nah sedangkan kita tuh punya akar budaya yang memang bisa kita sematkan dengan simbol-simbol dari leluhur kita di Nusantara. Ya mungkin lu juga ngerti ya simbol-simbol, banyak simbol yang gue juga pernah tanya sama lu gitu. Simbol-simbol apa aja nih di Nusantara yang positif dan mungkin bisa gue tawarkan sama orang-orang yang mau ditato gitu. Jadi nanti kalau buat teman-teman mau tanya soal desain, logo, boleh juga masukannya dari Bos Sugi. Sharing semuanya. Ya kayak lu ngomong kalau di Norway nggak ada sejarah sih ya, mereka ada sejarah gambarnya ikan salmon. Jadi ya mungkin ikan salmon atau Celtic. Tapi budaya kita lebih seru lah bro, maksudnya lebih beragam, lebih otentik. Oke lah, kayak misalnya orang Viking ya, dia bikin tato Celtic. Boleh. Tapi seberapa besar itu? Eropanya besar. Dan budayanya kurang lebih sama. Iya. Kalau di kita sendiri, orang Jawa Barat sendiri sama orang Jawa Tengah itu udah beda. Dari Jawa Barat ke Jawa Tengah ada nama satu daerah misalnya Kuningan gitu. Itu aja udah beda. Atau Cirebon gitu. Karena kita kaya banget. Dan ini kenapa harus selalu dibunuh? Kenapa tidak dikembangin gitu? Dikembangin, kita punya budaya beragam. Iya. Mungkin kalau misalnya bikin simbol nih, simbol Nusantara bro ya, gue dari Sabang sampai Merauke nggak cukup badan gue. Mungkin dari Sabang gue tato ini di Aceh, Sumatera, Jawa Barat, badan gue mungkin nggak cukup. Itu saking kayanya budaya kita. Thank you nih. Sekarang gimana masuk topik kedua? Oke. Boleh. Tato untuk healing. Oke. Apa? Healing kan pengobatan. Pengobatan. Nah gini bro, kalau soal tato untuk healing, mungkin yang tadi gue mungkin berulang-ulang bilang bahwa gue itu bukan ahli kejiwaan. Tapi tato untuk healing itu bisa dimulai dengan seperti inilah, ngobrol. Salah satu orang yang mungkin punya gangguan mental atau psikis, kebutuhannya cuma sekedar ngobrol, cuma sekedar meluapkan emosi, cukup untuk kita kasih telinga. Jadi telinga untuk berbagi. Pas lo tato. Ya. Tato kan sebenarnya masih ketahan lah ya, nggak ada yang ngomong tato itu. Nah, oh ya, sakitnya normal lah. Normal ya, sakit yang wajar gitu. Sakit kalau gua bilang nggak sakit itu bohong. Tapi dibilang sakit banget juga, ya sakit ketahan gitu. Ada kenikmatan dirasa sakit sih sebenarnya di tato sih. Itu nggak ikutan. Itu nggak ikutan. Boleh tanya nikmatnya di mana? Ada kenikmatan. Ya. Di situ lu malah bisa seperti apa ya? Rilis. Nah, yang waktu gue rasain ya, mungkin yang lu maksud healing apakah waktu ditato orang bisa ngobrol, bercerita, lu dengerin sampai berinteraksi, itu bukan sih? Ya kurang lebih begitu. Jadi kita bisa berbagi. Walaupun kadang kalau sengaja kan kita susah nih. Tiba-tiba kayak nih Bos Sugi gua tanya, "Bos, lu lagi ada masalah apa?" Mungkin nggak mau cerita. Tapi kalau misalnya gua tanya, "Kenapa sih bikinnya pedang gitu?" Atau bikinnya keris di tatonya Bos Sugi. Mulailah kebuka. Membuka diri untuk bercerita. Hingga di situ mungkin kita bisa bertukar
pandangan, bertukar informasi yang mungkin berpikir kita mulai yang lebih bagus nih. Iya. Dengan keris lu ini bukan untuk membunuh. Keris lu ini untuk membela sesama. Itu hal yang mungkin akan gua masukin sama orang-orang yang mau ditato selanjutnya. Kayak begitu-begitulah, Bro. Kurang lebih begitu. Ya itu yang gua bilang itu tato healing. Iya. Gua bisa mencoba meringankan lah. Minimal meringankan beban 4 di diri dia yang sebenarnya wah, gue mau gambar pedang, gue mau bunuh itu orang. Enggak. Pedang ini lu bisa buat masak kok. Iya. Buat masak buat siapa? Buat anak bini lu. Nah, gitu. Kurang lebih begitu. Jadi ambil arti yang lebih baik. Masukin hal-hal yang positif. Itu yang gue bilang tato healing lah. Tato untuk menyembuhkan lah. Paling nggak begitu. Berarti lu juga banyak belajar literatur dong berarti. Soal gambar, soal segala itu pasti ada ya? Harus, Bro, karena kalau nggak, kalau gue ceritanya akhirnya nggak jelas, gue yang malu. Ini lu cerita apaan sih katanya gitu ya. Jadi dari hal gini, gue makin sering ketemu orang. Awalnya gue ketemu orang nggak banyak cerita, nggak banyak artis atau seniman yang cerewet lah kayak gue yang senang menggali, ngobrol gitu. Tapi ya mungkin gue dapat pencerahan ini, gue dapat peran lah istilahnya, dapat peran untuk berbagi sesama. Dengan nilai apa yang gua bisa gitu. Saya gua bisa tato, ya gua akan bikin tato untuk kebaikan, gua bikin tato untuk healing, untuk penyembuhan gitu. Supaya mereka lebih ringan lah, menjalani hidup lebih enjoy gitu. Jadi nggak bisa lu punya tato akhirnya lu berat sama hidup. Wah, gua preman nih. So jago nih, bukan lah. Jadi kalau ditanya sama orang jelas kan, kenapa tatonya nih Basuki kok pedang, Kang berantem? Bukan. Ini pedang gua pakai buat nolongin orang. Iya. Bisa lah. Hal seperti itu dimasukin. Sekarang gue mau ngomong satu hal. Ya, gimana, Bro? Emang dia cerewet. lu aja nanya satu ya. Gua terangin panjang banget. Cerewet nih. Nah, itu berarti kan kalau orang pikir kadang-kadang tato tuh hanya sekedar gambar. Ini kan berarti sama lu dijelasin kan? Betul. Gambarnya lebih bernyawa, Bro. Dikasih apa ya? Dikasih jiwa lah. Dikasih roh gitu. Jadi gambar ini hidup. Hidup buat siapa? Buat kebaikan orang yang punya tatonya. Gitu. Nah, sesi 2. Oke. Sekarang udah kita masuk sesi 3. Sesi 3 ya. Tato untuk kemanusiaan. Oke. Lu maksudnya apa sih? Nah gini. Kenapa gue bilang tato kemanusiaan? Bukan kalau orang Sunda bilang mah bukan pupujian gitu ya. Bukan cari nama di balik kesusahan orang. Jadi memang gua sama teman-teman tuh punya klub tato. Klub tatonya namanya Indonesian Subculture, Bro. Si Indonesian Subculture ini yang menaungi artis-artis tato di Indonesia dan penggiat piercing. Itu jadi itu budaya Indonesia yang subculture lah, yang memang hampir punah. Kita bikin lagi, ini memang budaya kita loh gitu. Dengan charity tadi gue. Jadi ada contohnya, gue pernah bikin tato buat anak jalanan. Jadi semua hasil gue natoin, gue kasih buat mereka, atau gue kasih buat panti asuhan, ataupun buat kayak kemarin apa di Poso lah, di mana lah gitu. Ada bencana alam, kita bikin tato buat charity untuk kasih kelangsungan hidup mereka. Biar ya itu kita membangun bahwa tato nggak sebegitunya, Bro. Berarti ini yang namanya lu kan ada orang, ya mungkin orang tuh untuk kesombongan, tapi ini sebenarnya untuk siar kemanusiaan ya. Betul. Iya. Ya, buat apa? Apa yang kita sombongin sebagai artis tato? Ya kita yang perlu, kita membagi buat sesama untuk Indonesia lah. Untuk membangun Indonesia gitu. Karena kalau ditanya, kemana lagi kita balik? Ya ke Ibu Pertiwi. Ya kita harus memperjuangkan hal-hal seperti ini buat siapa? Ya buat kita juga gitu. Apa yang seorang tukang tato atau seorang klub tato bisa berikan ke negaranya gitu. Jadi lebih nation lah, lebih ke perjuangan kita sebagai artis tato untuk negara kita yang tercinta ini, Bro. Gua pikir sih begitu. Indonesian Subculture udah berapa lama nih? Indonesian Subculture ini ada 17 tahun berjalan. 17 tahun. 17 tahun. Dan baru terus, kemarin ulang tahunnya. Ulang tahun. Dan tiap kali banyak untuk kemanusiaan diutamakannya itu. Diutamakannya ke situ. Jadi kita lebih ke charity lah. Kita berbagi dan kita merubah paradigma bahwa tato itu kriminal, bukan lah. Bukan. Tato bukan kriminal ya. Kalau ini pendalaman cerita tato kan berarti tato itu ada nilai seninya, ada nilai estetikanya.
keindahan, ada nilai mentalitasnya. Betul. Ya. Mentalitas. Jadi lu kalau misalnya nih, yang kan kalau tiap tukang tato tuh kan berarti punya seninya masing-masing ya. Betul, punya karakter. Karakter. Karakter dari goresan mereka gitu. Jadi makanya dari karakter gambarnya sendiri. Ya, makanya nggak bisa ditiru kan. Nah, cuman banyaknya gini bro, nggak banyak sekarang tukang tato itu yang freehand. Dia jarang banget yang bikin desain sendiri. Makanya tadi keterbatasan waktu. Mungkin kalau gua ketemu orang untuk bikin tato, mungkin lebih lama. Makanya guanya nggak kaya-kaya, soalnya dapat uangnya lama. Jadi kebanyakan ngobrol, cari memang yang tepat, yang pas. Jadi pada dasarnya desain itu kan semuanya bagus loh. Tapi alangkah baiknya desain itu pas. Bukan bagus tapi tepat gitu. Emang di kita nggak ada sekolah tato gitu? Setahu gua sih belum ada. Belum ada? Belum ada. Mungkin kalau sekolah art adalah. Sekolah art Jadi ada. kayak gua pun sendiri sama kebanyakan tukang tato yang gua kenal, mereka selalu belajar dari otodidak, belajar sendiri aja. Mungkin dari sekedar hobi, dari bakat yang ada dikembangin. Lu kepikiran nggak buat bikin kelas? Wah, pernah banget bro. Itu pernah banget, malah gua sebenarnya berpikir pengen bikin klinik tato. Klinik? Kenapa gua bilang bikin klinik? Jadi yang maksud gua bikin klinik tuh kayak kita di dokter lah. Dokter mungkin kerja di rumah sakit kan bro. Kenapa nggak yang kita punya klub, kita tahu portfolio artis tatonya siapa aja nih. Kerjanya di mana? Di klinik. Nah, di rumah sakit kalau dokter. Iya. Jadi misalnya kayak Bos Sugi nih, gua mau tato sama Budi, boleh nanti portfolio guanya dikeluarin. Nih Budi tatonya begini, karakter dia begini. Mau bikin janji, kita bikinin janji, natonya di klinik. Jadi ya sama kayak dokter lah, pekerja. Jadi bekerja nanti untuk bikin tato di satu studio lah atau satu klinik itu gitu. Jadi bisa siapa aja nato. Iya. Misalnya dari Indonesia bisa siapa aja. Misalnya Bos Sugi nih senang tato Mentawai, kan mungkin nggak perlu ke Mentawai. Iya. Ya kita bikin di Bandung atau di Jakarta klinik nih. Iya. Saya mau tato sama ini nih anak Mentawai satu, gambarnya gue suka, bisa bikinin appointment, boleh. Nanti mungkin segala macamnya diaturin, kita tinggal ketemu, kita natoin di klinik gitu. Kalau ngomongin klinik, berarti tato juga bisa buat seperti klinik kecantikan kan? Sorry nih ya, gue mau nanya nih. Kan lu ada banyak tato artis yang bisa bikin 3D. Betul, Bro. 3D tato. Mungkin kalau perempuan yang alisnya melenceng segala atau botak mungkin bisa dibagusin kali ya. Ya bisa. Kelihatan 3D-nya kan? Ada kan? Betul lah. Ya, jadi tato juga nggak cuma sekadar tadi simbol lah yang gue bilang. Mungkin sudut pandang, kita bisa merubah sudut pandang. Iya. Dari mungkin orang yang mungkin dia kelihatan agak ya cupu lah, sorry gitu. Dengan bertato dia jadi menurut dia gagah, dia jadi pede. Ya itu juga kembali tadi ke soal kejiwaan. Akhirnya dia pede untuk melakukan semua hal, dia yakin dia bisa. Ya. Mungkin dulu dia melihat keterbatasan dia. Wah, gua mah gini lah katanya. Tapi mungkin dengan dia punya tato di sini atau di sini dia lebih semangat. Oh, gua pede, dia punya tato, gua punya tato. Yeah. Gua bisa seperti dia. Nah gitu. Penyemangat ya. Ya bisa. Termasuk itu kan tato ada main warna ya. Betul. Warna sendiri kan ada esensinya masing-masing kan. Ya, ada nilai sendiri dari Karakter. pemaknaan warna ya. Nah, lu sendiri pakai baju buronan kenapa nih warnanya oranye? Jadi gini loh. Ini nilai warnanya dari apa nih? Ya. Jadi tadi kalau bilang ngingetin, yang ngingetin lagi lah gitu. Gue mau ngingetin lah. Gue mau ngingetin sama tatois, tato artis, atau tukang tato lah gitu ya. Kenapa sih kita harus selalu pakai hitam? Mungkin agak kontra nih sama Bos Sugi yang sering gue lihat pakai baju hitam. Iya. Karena kita penggiat seni yang kenal banyak warna gitu ya. Kenapa kita harus pakai hitam aja? Walaupun memang hitam juga warna favorit saya. Tapi karena kita kenal warna, ini hal yang positif saya bagi. Emang salah kalau tukang tato pakai warna pink gitu. Atau kayak saya pakai orange gitu. Yuk kita kenalin sama masyarakat bahwa tato itu colorful loh, Pak. Colorful. Banyak warna. Lucu loh. Tato juga bisa kok bikin Hello Kitty misalnya. Yang berwarna gitu, yang lucu-lucu. Nggak semata harus bikin yang serem gitu. Jadi lu pengen kelihatannya ini Lucu, gue pengen kelihatan. lucu. Gue pengen kelihatannya lucu gitu. Jadi kalau dibilang mungkin gue salah satu tukang tato yang lucu. Ya, lucu iya, serem iya. Tapi kalau gua pikir
Ini dari sisi gue ya. Ya. Alangkah beruntungnya orang yang mempunyai seorang tato artis yang menato. Oke. Ya, karena hasil karya kan pasti bagus. Ya. Tapi kalau yang jago tato, biasanya kan tato di badan sendiri kan amburadul. Ya sepertinya laksananya tukang cukur. Ya. Jago nyukurin rambut orang, tapi nggak bisa nyukur sendiri ya. nyukur di sini. Bener nggak sih gitu kan? Ya kurang lebih gitu, bro. Makanya itu mungkin kalau dibilang karmanya tukang tato, mungkin karmanya tukang tato gitu. Tapi lu sendiri ada sebuah apa ya, passion atau sebuah totalitas kan waktu mengerjakan tato kan? Haruslah, sampai kalau gue sendiri pribadi, gue selalu menyiapkan waktu gue khusus. Di samping, kalau orang mungkin bilangnya, lagi sepi aja tato. Nggak, gue kebanyakan gue sediain waktu, apalagi di Bandung. Satu hari cukup satu tato. Itulah yang gue bikin selalu totalitas. Dan yang tadi gue bilang, gue selalu ketemu sama orangnya, ngobrol sama dia, tanya alasan dia ditato apa, mau yang seperti apa, bagusnya apa. Gue akan lebih share karena yang gue pikir itu akan feedbacknya, banyak banget feedbacknya, akhirnya ke guanya lagi. Apapun yang mau dia tatoin, asalkan yang punya tatonya suka, fine. Tapi kalau nggak akan pernah ada bilang penyesalan karena dia suka. Iya. Itu udah kita obrolin mungkin 1 sesi atau mungkin kalau perlu 2 sesi untuk ketemu membahas soal apa sih yang pantas buat gua ditatoin. Itu lebih penting lah. Oke. Bukan sekedar mungkin sorry ya cari uang gitu, cari pemasukan gitu. Thank you banget. Berarti kan di pembicaraan hari ini kan kita tahu ada 3 hal ya tato untuk kesehatan. Jadi seorang penggiat tato tuh harus tahu kesehatan mental kliennya, harus tahu juga healing bagaimana caranya kan. Dan terus juga ada kegiatan kemanusiaannya. Betul. Kan ya. Nah, thank you banget nih bro. Tapi ini sih hari ini thank you banget nih. Tapi gue pengen nanya nih. Sama lah, gue yang harus thank you nih di hari ini didatengin sama bos gue. Bos. Minumnya cuman aqua, rokoknya dimintain gitu. Oh kan. ya enggak. Kan bos, kalau bos boleh dimintain. Boleh. Kalau bos nggak boleh minta sama gue. Kalau minta tato boleh lah. Nanti ditatoin. Masalah klien. Ini Oke. topik yang tadi 3. Guys, ingat ya, itulah kita cerita tentang seorang penggiat tato. Tapi ini saya mau pertanyaan nih. Pertanyaan pribadi gitu. Pertanyaan pribadi. Oke, gimana bro? Pernah nggak lu ketemu klien yang menyebalkan? Seperti apa sih? Wah, sering banget bro. Sering banget lah. Jadi mereka cuman sekedar pengen tato, alasannya mungkin cuman karena keren. Jadi tato itu sebenarnya bukan keren yang tadi gue bilang. Desain ini tuh harus ada jiwanya. Harus ada pemaknaannya. Pemaknaannya entah untuk orang lain atau untuk diri sendiri. Mungkin lebih untuk diri sendiri. Jadi nggak, kalau bahasa kasarnya gini lah. Lu punya duit, tapi lu belum tentu pantas untuk bertato. Nggak semua orang yang bisa bayar tato artis, dia itu pantas bertato. Karena tato itu harus kembali. Dia bisa nggak bawa tato? Ya mungkin kayak kalau orang-orang dulu sebilah pedang lah. Iya. Pantas nggak lu bawa pedang? Ya kalau lu kerjaannya arit rumput, ya lu bawa arit lah. Buat apa lu bawa pedang? Lu bukan satria. Pilihlah yang tepat gitu desain. Jadi kadang-kadang klien yang, mohon maaf ya, yang punya duit yang kadang-kadang menyebalkan ya, kadang-kadang kan. Karena dia rasa punya uang, Betul. dia ngatur-ngatur. Padahal karena- kan kalau seni mah datangnya dari hati kan. Betul, bro. Jadi ya kan karena dia berpikir punya kuasa. Gue punya banyak pilihan, terserah lah. Padahal kalau dibalikin lagi, dia mau ngobrol lebih dalam sama saya, ya sama gue gitu. Gue akan bilangin, belum tentu tato ini tuh cocok buat lu pakai. Tapi hakikatnya yang tadi gue bilang, selama ya, desainnya lu pikir cocok, ya udah, saya akan menjadi tukang tato. Saya tidak akan menjadi artis tato. Disitulah saya cuma sekedar menggambarkan gambar yang dia mau. Tapi kalau dia memang mau saya jadi artis tato, saya akan kasih suggest. Ya saya juga ngatur lah, di mana saya ditempatkan gitu. Kalau sekedar tukang, ya udah, lu mau gambar itu, oke, go gitu. Tapi penjiwaannya mungkin ya orang itu nggak ngerti Ya jadinya sekedar bro, sekedar punya tato. Kalau punya tato sekedar, ya buat apa? Iya. Ya, keluar uang, sakit, gambar belum tentu bagus, gitu kan? Kenapa sih tidak menato untuk hal yang lebih khusus? Karena tato ini khusus kalau gue bilang, Khusus ya. khusus lah. Nilai lagi ya, balik Iya, balik lagi ke nilai dan rasa bro, gitu. Kan rasa lah, kita menimbang rasa gitu, hidup kan menimbang rasa lah. Iya.
Thank you banget nih bro buat hari ini. Keberatan nggak lo kalau di bawah nanti gue tulisin Instagram lu? Oh boleh, Instagram, alamat gitu, nomor telepon sekalipun boleh. Boleh. Boleh bro, thank you. Lu single atau nggak usah tulis kan? Itu japri, Japri japri aja itu. Tinggal Bercanda guys. Kayaknya cukup sekian dulu guys. Hari ini kita cukupkan sampai sini aja bro ya. Nanti kalau ada yang thank you juga gue buat hari ini buat waktunya. Guys, jika ada yang mau langsung kontak ke Bro Budi, bisa langsung kontak di Instagram di bawah ini, nanti akan saya catat. Jangan lupa like, subscribe, komen. Siapa tahu ada masukan, mungkin juga nanti ada masukan mengenai soal tato, nanti kita akan ketemu lagi dengan Bro Budi. Ya, ini mungkin bukan sekali doang, nanti mungkin ada sesi-sesi yang lain. Ada sesi khusus mungkin, apakah mungkin nanti ada sesi beliau lagi nato atau apa, bisa kita lihat karya-karyanya sih, bisa lihat di Instagram ya. Terima kasih guys. Bos Sugi, salam tukang kain, ciao.